Selamat malam, Mbak. Yo, selamat malam. Suara saya kedengeran? Jelas, Pak, clear. Oke ya, kita tunggu. Teman-teman ya, belum masuk. Yo, kok nggak ke ini sebentar. Speakernya. Coba Mas bersuara lagi. Mas Noto. Oke, siap. Selamat malam, Bapak. Siap. Jelas. Oke, sip sip jelas jelas. Terima Sip. kasih. Ya, sip. Kita tunggu sejenak ya. Peserta berapa orang ya? Udah datang semua belum nih? 18 Pak. 18. Udah 4, udah 13 ya, 5 orang lagi ya. Pak Ibrahim kemarin kita siapa yang ketemu saya ya? Ya Pak, dengan Imam Satu Pak. lagi siapa ya? Siapa satu Imam, lagi ya, Mas? Mas Saya Imam Imam Pak, Pak. ya? Oh, itu ada ya? Lupa ya saya. Pak. Lupa saya. Masih sekali lagi saya nanti ke sono Siap. Boleh. awal Ini November lagi Pak. kayaknya. Mm-mm. Bang, bang, tambang. Oke, Bang, ngomong kita sama tunggu mama. sebentar ya. Ini 18.55 nih udah nih. Ini kita berapa kali ya kuliahnya ya untuk mata kuliah data mining nih jadwal? Satu kali pertemuan kan 3 sesi Pak. Jadi Uh, 2 kali Pak. 2 kali Hah? setelah itu UTS. Wah, cuma 2 kali? Iya Pak, jadwalnya begitu. Oh, singkat bener ya. Perasaan kemarin yang mana 3 kali ya? Sama Pak. Nanti 2 ya? setelah UTS juga 2 kali lagi baru UAS Pak. Oh, berarti 4 kali dong. 4 kali ya Pak. Oh, aman kalau 4 kali. UTS itu sama UAS jadi 6 gitu ya? Iya Pak. Oke, 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 oke. Aman, aman. Ya udah kita mulai aja ya. Bentar. Siap Pak. Baik, sebentar. Saya nanti si pennya kirim absensi ya. Ini berarti pertemuan pertama ya. Pertama ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini terkait dengan data mining. Nah, pada pertemuan pertama ini ya, 1/4 berarti ya, karena tadi 4 kali. Kita akan teori dulu sebentar. Mungkin nanti di ujung saya coba demonstrasikan agar teman-teman punya gambaran ya, gitu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Ini pakai free ya. Nanti kalau mati berarti linknya sama ya. Linknya sama kah, Mas Noto? Iya, Pak. Oke, berarti nanti teman-teman kalau tiba-tiba kita lupa gitu ya, terus anunya mati, zoomnya mati, berarti pakai link yang sama ya. Oke, oh ya, share screen-nya belum dikasih, masih disable. Sudah sekarang, Pak. Oke, sip. Nah, oke sip udah. Share screen, oke, sudah. Ya, PDF saya udah kelihatan, udah Sudah ya. Pak. Oke ya. Nah, kita akan mencoba memilih satu tool ya. Sebenarnya ada begitu banyak tool yang bisa dipakai untuk ngolah data mining ya. Tetapi kita pilih nanti Rapid Miner karena memang ada sejumlah fitur gitu ya, sejumlah kemudahan yang ditawarkan oleh Rapid Miner. Namun demikian, asas-asasnya yang paling penting ya. Asas-asas dari data mining yang mesti kita kuasain sehingga nanti pakai tool apapun kita bisa gitu ya. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari nih hari ini ya.
Sama nanti di akhir saya akan demonstrasikan Rapid Miner. Waktu saya buat ini masih Rapid Miner versi 9 ya, 9.6 kalau nggak salah. Sekarang udah 9.10 yang udah berbeda. Rupanya Rapid Miner sudah membuat sebuah perubahan yang lumayan banyak ya, sehingga ada facelift gitu ya. Kalau kendaraan ibaratnya facelift, logonya udah berubah, warna theme-nya udah berubah. Kita coba lihat sekilas dulu tentang data mining gitu ya, supaya nanti teman-teman tahu apa yang dilakukan gitu ya. Data mining itu apa gitu ya, sehingga tahu, sehingga nggak asal klik gitu ya, tetapi memang benar menguasain apa yang dilakukan. Adapun Rapid Miner hanya sekadar tool gitu ya, hanya sekedar tool atau perangkat yang kita pakai untuk melakukan tugas-tugas dari data mining atau aktivitas dari data mining. Nah, kalau kita ngomongin data mining gitu ya, tentu kita nggak sembarangan. Ada metodenya, ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, para expert, para ahli di bidang data mining di dunia, kemudian mereka merumuskan gitu ya, merumuskan tahapan-tahapan yang sifatnya standar gitu ya, prosedur-prosedur yang sifatnya baku yang wajib diikuti oleh siapapun ketika melakukan tugas-tugas data mining gitu ya. Nah, tahapan-tahapan tadi, standar-standar tadi kemudian dibakukan menjadi yang namanya CRISP DM gitu ya, CRISP DM. Sebuah singkatan ya, akronim ya, singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi ini adalah sebuah tas industri ya. Ya, jadi nanti prosedur atau proses ini, standar ini bisa dipakai di berbagai industri ya, karena dia cross standar ya, pendidikan, ya manufaktur, gitu ya, ya perbankan, ya militer dan lain sebagainya. Semua industri bisa menggunakan tahapan-tahapan ini, gitu ya. Nah, ada 6 ya, ada 6 tahapan, ada 6 langkah, gitu ya, yang diadakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas data mining. Nah, ini langkah-langkah ini mesti kita ikutin gitu ya, agar proses data mining yang kita lakukan itu benar gitu ya, sesuai standar baku gitu ya, nggak sembarangan. Apa yang pertama gitu ya? Nah, yang pertama di dalam proses data mining sesuai dengan CRISP DM adalah business understanding. Nih ya, yang pertama nih. Alur yang pertama ini adalah business understanding. Apa itu business understanding? Jadi kita mesti tahu dulu apa yang mau dilakukan, tujuannya apa. Kita melakukan data mining ini, tujuannya apa? Apa yang mau dicapai? Apa motivasinya? Gitu ya. Lebih ke tujuan, motivasi, sasaran, target. Gitu ya. Apa yang mau kita lakukan? Gitu ya. Nah, setelah tahu tujuannya apa, motivasinya apa yang hendak dicapai, maka untuk melakukan itu kita perlu data. Ya kan, yang namanya data mining butuh data untuk di mining gitu ya. So, mana datanya untuk melakukan tujuan tadi, untuk melakukan motivasi tadi gitu ya, di business understanding. Nah, maka setelah clear business understanding-nya, tujuan apa yang mau dilakukan tadi itu gitu ya, baru datanya disiapkan. Nah, ketika menyiapkan data, maka langkah kedua adalah data understanding. Data understanding. Jadi kita mesti ngerti dulu datanya, ya, bentuknya kayak gimana datanya gitu ya, isinya seperti apa, gitu ya, komponen-komponen datanya seperti apa, gitu ya. Datanya ada yang hilang apa enggak, lengkap apa enggak, tipe datanya seperti apa. Apakah data yang kita punya ini nanti mampu untuk mewujudkan keinginan tadi di business understanding. Makanya kemudian ini ada looping ya. Jadi dari business understanding ada panah ke data understanding, dari data understanding ada panah lagi. Nah, artinya tektokan ya. Jadi ketika di dalam proses data understanding ini dimungkinkan untuk dilempar lagi ke business understanding. Misalnya data yang di-provide, data yang diberikan itu ternyata kurang lengkap misalnya, belum mampu untuk menjawab keinginan atau tujuan di tahapan business understanding. Ya, tolong dilengkapin gitu ya. Jadi ada tektokan di sana. Nah,
setelah datanya lengkap, dirasakan memang sesuai, mampu menjawab kebutuhan proses tadi itu, keinginan tadi itu, tujuan, cita-cita tadi itu, motivasi, maka data understanding selesai, lengkap gitu ya. Oke, datanya sudah lengkap, sudah bisa dimodelkan, memadai gitu ya, untuk di mining sehingga tujuan pada saat fase business understanding ini bisa tercapai. Nah, langkah berikutnya setelah data understanding, tentu data tadi bisa jadi masih mentah gitu ya, belum matang. Artinya datanya dibutuhkan sebuah proses tertentu agar datanya itu siap untuk di mining. Nah, maka tahapan berikutnya adalah data preparation. Nah, persiapan data gitu ya, agar data yang ada itu formatnya, susunannya, konfigurasinya memenuhi kaidah-kaidah untuk dilakukan modeling gitu ya. Nah, setelah memenuhi kaidah-kaidah itu, termasuk juga tadi misalnya, kalau ternyata ada data yang missing, ada sebuah variabel, datanya missing, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, ini di data preparation, gitu, di persiapan datanya agar matang, gitu ya, agar siap untuk dilakukan pemodelan. Nah, setelah datanya matang, siap untuk dilakukan pemodelan, maka langkah keempat adalah modeling. Nah, disinilah kita kemudian melakukan modeling, pemodelan. Ya tadi, modelan yang kita lakukan ini sesuai untuk menjawab di tahapan business understanding tadi. Misalnya, di tahapan business understanding, saya ingin melakukan klasifikasi, ya berarti ketika fase modeling, kita menggunakan algoritma yang sesuai untuk klasifikasi. Saya pengen clustering, maka di modelingnya juga menggunakan algoritma clustering. Saya pengen estimasi, ya di modelingnya juga kita menggunakan pemodelan dengan menggunakan algoritma untuk estimasi dan seterusnya. Jadi harus sesuai ya. Nah ini TikToknya ya, di modeling sama data preparation TikTok. Artinya sangat mungkin pada saat fase modeling ini kita, oh datanya kurang sesuai, lakukan ulang gitu. Oh datanya belum fit, lakukan ulang konfigurasi data preparation gitu ya. Nah ketika proses modeling kita melakukan evaluation di tahapan kelima ya, melakukan evaluation. Kalau datanya oke, modelnya oke, ya udah kita deploy gitu ya. Kita lakukan deployment. Kalau belum oke, kita bisa jadi datanya masuk lagi ke business understanding untuk diperbaiki. Nah, di deployment inilah tahapan terakhir, di mana nanti model yang kita dapatkan itu kemudian bisa dipakai untuk data baru gitu ya, untuk tujuan berikutnya. Nah, inilah yang disebut sebagai riset DM. Jadi ada 6 tahapan ya. Jadi nggak bisa kita langsung modeling ya. Kalau ibarat bikin program komputer nggak bisa langsung coding. Ada bisnis analisis dulu gitu ya, kemudian data analisis dan seterusnya. Baru coding. Nah, begitu pula di data mining nggak bisa langsung modeling ya. Kita harus tahu business understanding-nya. Kita mau ngapain gitu ya, datanya lengkap apa enggak, kayak gimana, perlu preprocessing apa enggak gitu ya. Udah bisa langsung dicemplungin ke model apa enggak gitu ya. Dan seterusnya. Kita lakukan evaluasi apakah model yang dibuat itu sudah memenuhi kebutuhan kita enggak gitu ya, apa namanya, fitnessnya ya, akurasinya kah, error rate-nya kah, dan seterusnya. Sehingga kalau udah oke, kita lakukan deployment. Sehingga model yang berhasil dibuat pada fase modeling bisa dipakai untuk memprediksi atau mengestimasi atau mengcluster data yang baru gitu ya. Nah, ini disebut sebagai konsep DR. Nah, tadi di fase modeling dan kaitannya dengan business understanding, itu tentu data mining tadi ada task-tasknya ya, tugas-tugasnya ya. Tugasnya mau ngapain gitu ya, mau ngapain di belakang ini. Nah, ada 5 ya. Ada 5 task atau tugas atau operasi yang bisa dilakukan ya terkait dengan data mining ya. Ada 5. Kalau Anda lihat fontnya memang sengaja ya, font size-nya saya nggak bikin sama gitu ya. Dimana classification itu lebih gede dibandingin yang lain. Artinya saya ingin menunjukkan bahwa di antara data mining operation atau data mining task ini, font yang paling gede itu artinya yang paling banyak dilakukan ya, paling sering dilakukan gitu ya, paling sering dilakukan. Nah, yang pertama adalah ada 5 ya. Yang pertama estimation, berikutnya prediction, classification, clustering, dan association. Di mana classification paling banyak, berikutnya estimation, berikutnya prediction, berikutnya clustering, terakhir association. Bisa dibilang association yang paling jarang ya.
Association yang paling jarang. Jadi yang paling sering itu adalah classification. Maka nanti classification dan estimation ya. Maka nanti kita akan coba eksplorasi 3 ini ya. Classification, estimation, and clustering. Karena memang lumayan banyak. Apa bedanya estimation dengan prediction? Gitu ya. Sebenarnya sama-sama ya. Estimation dengan prediction sama. Nanti algoritmanya pun sama gitu ya. Bedanya apa? Bedanya dari sisi sumber datanya. Ya, kalau estimation itu nanti datanya adalah cross sectional ya. Datanya itu data satu waktu gitu ya. Sementara prediction itu nanti datanya runtun waktu, time series ya, datanya time series. Contoh estimation ini misalnya saya ingin memprediksi waktu tempuh gitu ya dengan kecepatan kendaraan, kemacetan, jam keberangkatan gitu ya dan seterusnya. Itu namanya estimation waktu datanya satu waktu. Tapi kalau prediction datanya runtun waktu. Contoh runtun waktu misalnya saya ingin memprediksi harga emas, harga saham, harga bahan makanan pokok gitu ya. Di mana sebelumnya datanya udah ada tetapi berupa runtun waktu entah harian, mingguan, jaman, menitan, detikan gitu ya. Itu prediction. Sama-sama memprediksi, baik estimasi maupun prediction sama-sama memprediksi. Gitu ya. Apa bedanya estimation dengan classification? Kalau estimation nanti yang diprediksi adalah angka gitu ya, yang ditebak adalah angka. Sementara classification nanti yang ditebak adalah kelas gitu ya atau kategorik gitu ya. Angka kalau estimation prediction, classification adalah kategorik atau label. Nah, clustering berarti kita ingin mengelompokkan ya, kita ingin melakukan pengelompokan dari sejumlah objek yang ada yang kita tidak tahu sebelumnya. Objek-objek ini bisa dikelompokkan apa enggak, akan ada berapa kelompok, we don't know. Nah, untuk itu kita lakukan yang namanya clustering. Nah, berikutnya adalah association. Ya, kita ingin melakukan asosiasi atau relasi antara satu karakteristik dengan karakteristik lain yang dimiliki oleh objek. Nah, ini adalah ada 5 ya, ada 5 data mining task, di mana nanti classification yang paling sering. Nah, ini dalam proses data mining ya, tentu kita perlu himpunan data gitu ya. Nanti kita perlu setelah kita punya data, kita memilih metode data miningnya. Nah, nanti ketika kita proses modeling itu akan menghasilkan yang namanya pengetahuan. Ya, itu yang menghasilkan namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang disebut apa bentuknya pola ya, model atau rumus. Gitu ya. Itu pengetahuan itu bentuknya pola, model atau rumus. Nah, baru terakhir kita melakukan evaluation, ya ada akurasi, AUC dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses di dalam data mining ya, proses standar. Nah, nanti kalau kita ngomongin data mining, tadi kan kita ngomongin data gitu ya. Kita perlu data. Nah, kayak gimana sih datanya gitu ya. Nah, di dalam data mining, kumpulan data yang kita pakai itu namanya dataset. Yaitu namanya dataset. Jadi, kumpulan data yang kita pakai atau kita gunakan untuk melakukan proses data mining tadi ya. Entah prediksi, estimasi, klasifikasi, dan seterusnya. Nah, kita perlu data. Nah, datanya itu adalah sekelompok, sekumpulan gitu ya, namanya dataset. Gitu ya. Nah, di dalam dataset nanti kita akan mengenal yang namanya atribut gitu ya. Kita akan mengenal namanya atribut. Kalau ibaratnya di Excel gitu ya, atribut itu kolom ya. Kalau di statistik atribut itu variabel ya. Dia adalah variabel ya, atribut gitu ya. Nah, atribut itu ada 2 jenis ya, ada regular atribut, ada special atribut. Regular atribut adalah atribut yang dipakai untuk memprediksi tadi, membangun model. Sementara special atribut ya atribut yang dipakai untuk sebagai target variabel atau sebagai label. Gitu ya, nanti kita lihat. Nah, jenis dataset itu ada 2, ya ada private, ada public. Private itu artinya dataset yang dimiliki oleh pihak tertentu dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi hanya dia ya. Dia yang ngumpulin, dia yang ngolah, dan orang lain nggak bisa akses. Itu namanya private. Sedangkan publik itu adalah ada seseorang atau sekelompok atau lembaga yang mengumpulkan data, lalu data tadi diberikan akses ya oleh siapapun yang bisa gitu ya, sehingga semua orang bisa mendapatkan data itu tanpa perlu proses panjang gitu ya, tinggal download gitu ya, itu namanya public dataset. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam penelitian nanti, dalam data mining ya bisa saja kita menggunakan private dataset, bisa juga public dataset, atau mix gitu ya. Kita membangun model di private dataset, lalu kemudian model tadi kita konfirmasi di public dataset.
Nah, apa keunggulannya public dataset? Nah, memang tren penelitian hari ini tuh public dataset ya. Kenapa? Karena dengan public dataset itu kan datanya tersedia ya, sehingga orang lain bisa akses. Sehingga orang lain itu bisa membuktikan, bisa memverifikasi, bisa menguji gitu ya, model yang kita bangun gitu ya, model atau teknik atau metode yang kita bangun. Karena nanti datanya kan ada, sehingga orang lain bisa menguji, bener nggak nih orang hasilnya kayak gini gitu ya, sehingga mengurangi penipuan, mengurangi ketidakpercayaan terhadap riset kita. Nah, biasanya memang hari ini orang berlomba-lomba ya untuk mempublikkan datanya. Jadi, awalnya datanya dia kumpulin, kemudian dia uji dengan modelnya gitu ya, kemudian keluar hasil, dia bikin paper, publikasi, lalu kemudian datanya sekalian dipublikkan. Sehingga nanti orang lain bisa mengcomparable, mengkomparasi. Jadi, hasilnya bisa dikomparasi dan repeatable bisa diulang, bener nggak? Verifiable, diverifikasi. Nah, ada begitu banyak sekarang public dataset, ada UCI repository, ada CMKDD, ada Prediction.io, dan lain sebagainya, ada begitu banyak. Sehingga nanti kita bisa pakai gitu ya. Nah, untuk nyoba-nyoba. Nah, ini yang tadi, dataset ya. Dataset itu himpunan. Jadi, atribut atau fitur atau variabel ya, kalau di dalam ini ya. Nah, ini yang ke bawah gitu ya, yang kolom namanya atribut, regular ya, karena dipakai untuk memprediksi atau fitur ya. Sementara yang menjadi target untuk diprediksi itu namanya kelas atau label atau target. Sementara baris ini namanya record atau example set ya, record atau example. Nah, tipe data ada dua ya, ada numerik, seperti ini angka, ada nominal gitu ya. Nah, ini dataset. Nah, tadi algoritmanya ya, algoritma yang dipakai itu beda-beda, sehingga nanti kita nggak bisa menggunakan satu metode, satu algoritma untuk semua data mining task gitu ya. Ada kekhususan, nggak bisa sembarangan gitu ya. Nggak bisa sembarangan, nggak ada sebuah metode, nggak ada sebuah algoritma yang bisa dipakai untuk semua data mining task, nggak bisa gitu ya. Nah, kita lihat estimasi sama prediction sama ya, sama algoritma. Di situ ada linear regression, ada neural network, ada super vector machine dan lain sebagainya. Sama karena memang yang diprediksi adalah angka. Nah, nanti datanya saja kalau dia runtun waktu, kalau itu satu waktu gitu ya estimasi. Nah, classification yang cukup menarik ya, karena memang algoritmanya paling banyak. Ya, algoritmanya yang paling banyak. Ada naive bias, decision tree, LDA, logistic regression, dan lain-lain. Ada begitu banyak. Nah, berikutnya clustering, ada k-mean, k-medoid, SOM, fuzzy semins, dan seterusnya. Association ada effect graph, a priori, chi-square, dan lain sebagainya. Nah, seiring dengan waktu Anda nanti akan hafal ya. Jadi ketika secara business understanding, saya mau klasifikasi, oh Anda langsung kebayang. Oh, algoritmanya bisa naive bias, bisa KNN, K-nearest neighbor, bisa C45, bisa LDA, bisa logistic regression, dan lain sebagainya. Oh, saya melakukan estimasi. Oh, saya bisa pakai neural network, saya bisa pakai linear regression, saya bisa pakai superman. Oh, saya mau estimasi, tapi pakai k-means, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Oh, saya mau clustering, tapi pakai naive bias, bisa nggak? Nggak bisa. Gitu ya, jadi masing-masing punya kekhususan. Nah, nanti ini seiring dengan waktu Anda akan hafal ya. Anda akan hafal. Oke. Nah, ini contoh pengetahuan. Tadi kan tahapan keempat itu menghasilkan pengetahuan ya. Data mining menghasilkan pengetahuan. Apa sih bentuknya pengetahuan ya? Bentuknya pertama berupa formula atau rumus. Contoh misalnya waktu tempuh sama dengan 0,48 tambah 0,6 jarak, tambah 0,34 lampu merah, tambah 0,2 pesanan. Gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pengetahuan. Atau bisa juga pohon keputusan. Kayak gini ya, misalnya kalau outlook-nya overcast, maka yes. Kalau outlook-nya rain, cuacanya rain, hujan, dia lihat anginnya gimana, berangin apa enggak. Kalau berangin, enggak, jadi main. Kalau tidak berangin, yes, jadi main. Kalau sunny, cerah gitu ya, ada matahari, banyak matahari, dia ngeliat kelembaban. Kelembabannya tinggi rendah. Kalau tinggi, enggak jadi main. Kalau kelembaban rendah, jadi main. Gitu ya. Sehingga meskipun panas, masih tetap nyaman. Nah, seperti itu ya, bisa juga berupa aturan if then else gitu ya, atau juga berupa clustering. Ini disebut sebagai pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang kita hasilkan di dalam data mining tadi gitu ya, di dalam data mining. Jadi masing-masing algoritma ini menghasilkan yang tadi, ya bisa rumus, bisa tree, bisa if then dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk evaluasinya ada banyak
ya algoritma tertentu, data mining task tertentu, evaluasinya beda-beda gitu ya. Untuk estimasi kita nanti mengukur error rate, ya mengukur laju error. Error ada RMSE, MSE, MAPE dan seterusnya. Prediction juga sama. Classification nanti kita akurasi, gitu ya, akurasi. Clustering nanti ada Davis-Baldwin Index, run measure dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti setiap data mining task punya evaluasi masing-masing, gitu ya. Nah, ada yang semakin kecil semakin bagus, ada yang semakin besar semakin bagus. Contoh, estimasi itu kan error. Maka nanti model dikatakan bagus kalau errornya semakin rendah, gitu ya, semakin mendekati 0. Sementara classification, akurasi itu semakin mendekati 100, dia 0 sampai 100, semakin mendekati 100, akurasinya berarti semakin bagus, 100% ya. Semakin 0 ya semakin jelek gitu ya. Nah, itu. Ini evaluasinya. Nah, ini tadi kriterianya. Nah, sekarang kita lihat tool data mining ya. Tool apa saja sih yang data mining? Nah, ada begitu banyak ya. Ini tahun 2015 ya. Survei 2015 ada KNIME, ada RapidMiner, ada SAS, ada SAP dan seterusnya. Dan kalau kita lihat memang RapidMiner tahun 2016 juga ada di kuadran atas ya. Ada di kuadran atas sehingga dapat kita katakan bahwa RapidMiner ini adalah salah satu tool yang banyak dipakai gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tahun 2018 ya. Tahun 2018 dia ada di sini. Jadi memang rupanya RapidMiner ini lumayan ya, lumayan banyak tool yang dipakai untuk olah data mining atau data science. Oke. Nanti saja kita lewatin. Oke. Ini confusion metric, kita lewatin. Oke. Nah, oke, sampai di situ saya kira saya akan demonstrasi sebentar terkait data mining-nya berarti. Nah, ini RapidMiner saya ya. Nanti kalau bisa Anda nginstal RapidMiner ya. Ini RapidMiner saya udah kelihatan ya, RapidMiner saya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Ya, perhatikan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di sebelah kanan ada repository, ada operator, ada parameter gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah adalah kanvasnya, media untuk kita membangun model gitu ya. Nah, di RapidMiner udah begitu ada tersedia ada banyak data gitu ya, data set yang bisa kita pakai. Nah, di dalam apa namanya data mining, kita nanti ada yang namanya membangun model dulu, gitu ya. Membangun model, baru menguji model, gitu ya. Membangun model, baru menguji model. Nah, maka kita perlu dua data, ya. Ketika melakukan pemodelan di data mining, kita perlu dua data, gitu ya. Yaitu data training dan data testing. Karena nanti ada dua tahapan ya, tahapan training sama tahapan testing. Jadi pada tahapan training kita membangun model, pada tahapan testing kita menguji model. Nah, baik tahapan training maupun tahapan testing kita perlu data masing-masing. Jadi di dalam data mining kita perlu dua buah data ya, masing-masing beda ya. Isinya yang beda ya, tapi kolom-kolomnya sama ya, atributnya sama. Isinya yang beda, nggak boleh sama. Sehingga nanti data yang satu dipakai untuk training, untuk membangun model, data yang satu lagi, data testing untuk menguji model. Gitu ya. Oke, kita lihat seperti apa sih datanya. Nah, data ini ngumpetnya di sini ya, di repository, di kelompok repository, adanya di sampel, ya, di sampel, lalu ada data. Nah, ini. Ada banyak nih, ini semuanya data nih, ada deal test set, golf test set, gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dataset yang pertama adalah ada golf misalnya. Perhatikan golf. Nih, kita drag and drop ya. Ini golf. Tinggal drag and drop ya. Dari sini drag and drop. Nah, lihat ciri-ciri data. Dia hanya punya satu output ya. Jadi kalau kan dia bisa ada dua. Bisa di kiri, bisa di kanan. Kalau di kiri berarti dia butuh inputan. Kalau di kanan dia sebagai outputan. Nah, ini namanya knob ya. Setengah lingkaran ini namanya knob. Di dalam RapidMiner, knob itu bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan ya. Kalau knobnya ada di sebelah kiri, berarti dia sebagai inputan atas operator. Ini namanya operator ya. Ini namanya operator. Kalau di sebelah kiri, berarti dia sebagai inputan. Di sebelah kanan dia sebagai output. Di dalam RapidMiner, knob ini ada warnanya ya. Ada warna biru, ada warna merah jambu, ada warna ungu, ada warna kuning gitu ya. Nah, tiap-tiap warna punya makna. Nah, kalau ungu kayak gini berarti melambangkan data. Ya, melambangkan data. Example set. Coba kita tarik ya. Kita drag and drop.
kita taruh di sini ada res ya. Res itu result ya, knob untuk menampilkan hasil ya. Oke, kita coba lihat data golf itu kayak apa, kita drag and drop taruh di sini. Nah, udah ketarik ya. Maka coba kita running nih, yang ini ya, yang lambang play warna biru ya. Kita running, kita klik. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya. Ya, ini datanya. Di dalam Rapid Planner dia nanti otomatis bikin satu kolom baru namanya row number. Ini bukan data ya. Row number ini bukan data bawaannya aslinya si golf tadi ya. Ini Rapid Planner yang bikin. Jadi datanya hanya mulai dari kolom play, outlook, temperatur, humidity, sama wind. Gitu ya. Nah, kalau Anda lihat, outlook, temperatur, humidity, wind, ini kolomnya warnanya putih ya. Sementara play, ini warnanya hijau. Nah, apa artinya? Yang warna putih ini namanya regular attribute. Ya, ini namanya regular attribute. Atribut yang dipakai untuk pemodelan. Ya, untuk memprediksi atau membangun model. Sementara warnanya hijau berarti target variabel. Nah, kalau kita lihat target variabel atau label ini bentuknya apa? Yes dan no ya. Yes dan no. Ya, ini berarti huruf bukan angka. Sehingga nanti tugas data mining dapat kita tebak nih. Kalau datanya kayak gini berarti tugas data miningnya adalah classification ya. Apakah play ataukah enggak play gitu ya. Kalau yes jadi main, kalau no enggak jadi main. Outlook itu nanti ada 3, ada sunny, ada rain, ada overcast. Temperatur ini dalam Fahrenheit ya ada 85 derajat Fahrenheit, 280. Humidity kelembaban, angin, false dan true. Berarti kalau true berarti berangin, kalau false ini tidak berangin. Nah, pada fase ini kita bisa menggunakan ini ya, output statistiknya. Kalau kita klik, kita bisa tahu yang play, kita lihat diklik aja di sini ya, di listnya. Kita klik, langsung ketahuan, oh ada 2 data ya, yes dan no. Outlook ada berapa data sih? Oh ada 3, ada rain, sunny, overcast. Di mana rain yang paling banyak ya, hampir sama sama sunny. Komposisinya ya, overcast. Kemudian temperatur, nah ini beraneka ragam ya. Humidity juga sama beraneka ragam. Wind ada 2 ya. False nggak berangin, true berangin gitu ya. Kita kembali lagi ke data. Nah, dari sini kita ketahuan ya. Nah, kalau dari statistik juga kita bisa tahu ya. Ada yang missing nggak, lihat missing 0000 gitu ya. Berarti nggak ada data yang missing tuh. Nggak ada data yang missing. Tipenya juga langsung kita tahu ya. Nominal, nominal, integer, angka berarti ya. Integer, angka, nominal berarti huruf ya. Gitu ya. Nah, itu nominal berarti huruf. Tadi kan yes, no itu nominal. Rain kan huruf, sunny huruf makanya nominal. Nah, angka berarti integer karena bilangan bulat ya. Nanti real kalau seandainya bilangan bulat, nggak ada komanya ya. Kalau integer nggak ada komanya. Oke, kita lihat datanya udah dapet. Nah, seperti itu kita klik desain lagi kembali ke sini. Nah, di sini juga ada data yang namanya golf test set. Nah, kalau kita lihat di golf test set nih ya, kita lihat datanya kayak gimana. Oh, sama, ada play sama. Bedanya apa? Di sini 14 ya. Example set ini namanya example ada 14 example, ada 14 data gitu ya. Di dalam Rapid Miner ini namanya example set gitu ya. Secara umum data mining ini namanya data set, tapi di dalam Rapid Miner ini namanya example set. Ini namanya atribut, baris ini namanya example. Jadi datanya ini ada 14 example ya, ada 14 data. Sementara kalau yang golf doang gitu ya, ini ada berapa data? Kita lihat ada 14 juga sama ya, kayak ada 14 sama-sama 14. Jadi datanya dikit ya. Datanya dikit. Nah, dalam proses data mining tadi saya katakan kita butuh 2 data, gitu ya. Data pertama sebagai data yang dipakai untuk training, untuk membangun model, sementara data yang kedua dipakai untuk menguji model gitu. Nah, kita udah punya data nih. Yang pertama golf doang, yang kedua golf test set. Nah, misalnya yang golf doang itu akan kita pakai untuk membangun model untuk fase training, sementara golf test set kita pakai untuk membangun menguji model. Oke. Karena ini tugasnya adalah klasifikasi, maka kita gunakan algoritma klasifikasi. Oke, di operator ya. Kita bisa pilih banyak nih. Di sini ada banyak metode segala macam. Kita nggak perlu hafal. Anda ketik aja di sini. Misalnya saya mau pakai algoritma yang namanya naive Bayes gitu ya, naive ya, atau bukan naive Bayes deh, decision tree gitu ya. Saya ketik tree di situ. Maka otomatis tuh keluar tuh yang ada kata-kata tree-nya keluar gitu ya. Nah, kita pakai algoritma yang namanya decision tree. Tadi kan katanya decision tree adalah salah satu algoritma yang dipakai untuk membangun model. Kita tarik drag and drop di sini ya. Ini tinggal 1 menit kurang ya.
Decision tree kita taruh gitu ya untuk. Nah, ini namanya classifier decision tree. Oh, ini waktunya tinggal 1 menit. Kita stop dulu. Nanti nunggu dia mati. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Sebentar. Nunggu dia mati. Nanti Mas Noto siap-siap untuk di on-kan kembali ya. Apa namanya Zoom-nya. Sudah saya siapkan itu Pak linknya. Oh, yang linknya sama apa beda? Saya siapin Sama. beda aja. Soal Oke. ya. Oke, siap. Udah saya WA Ya, Bapak berarti juga kita itu. Oke, berarti live dulu ya. Teman-teman live dulu ya. Nanti join nama link yang baru tadi ya. Oke, live dulu. Share screen lagi. Ya, itu saya udah kelihatan apa namanya rapid manner-nya. Sudah Pak. Oke ya. Kalau yang belum punya rapid manner, download rapid manner ya, silakan ya. Nah, Anda bisa download rapid manner. Sebentar, saya kasih download dulu. Nah, browser saya udah kelihatan. Nah, Anda ketik aja rapid manner gitu ya. Enter. Nah, ya di sini ya rapidmanner.com ya. Anda tinggal klik gitu ya. Anda tinggal daftar dulu, nanti setelah daftar dia ngasih account ya, ngasih ini ya. Nah, tinggal di apa namanya? Tinggal login aja nanti bisa download gitu ya. Nah, di Rapid Manner nanti dia punya yang namanya Rapid Manner Academy ya di sini ya, di resource, di sini ada training and certification. Nah, tinggal visit academy gitu ya. Nah, di sini alamatnya ini sebenarnya ya, academy.rapidmanner.com gitu ya. Nah, sini ada begitu banyak materi-materi belajar yang bisa Anda pakai, video ya, tutorial videonya bagus, Anda bisa baca, bisa ikutin, bisa tonton. Nah, nanti di ujung itu nanti akan ada ujian ya. Anda kalau lulus nanti dapat sertifikat dan ini gratis ya. Di Rapid Manner ini gratis. Nah, di sini ada certification ya. Ini gratis nih ya, mumpung gratis ya. Saya nggak tahu nih sampai kapan dia gratis ya. Tapi sampai saat ini sejauh ini masih gratis. Lumayan ya, sertifikasinya lumayan banyak. Nah, ada banyak. Tinggal belajar ya. Di sini ada application use case profesional, application and use case master, data engineering profesional, data engineering master, machine learning profesional, machine learning master, platform administration sama data solution ini baru nih. Kemarin-kemarin belum ada nih. Kemarin-kemarin belum ada nih. Data Science Solution Master. Wah, ini bagus nih. Saya belum ambil nih. Saya udah ambil 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya udah ambil 5. Yang ini belum. Ya. Nanti silakan Anda ambil ya. Ini gratis. Oke, kembali lagi ke Rapid Miner. Nah, ini kita bangun model dulu ya. Nah, lihat di operator decision tree gitu ya. Ada knob di sebelah kiri berarti inputan. Sebelah kanan berarti outputan gitu ya. Kalau kita highlight dia garisnya warna ungu oranye ya. Kalau ini red dia oranye berarti operator ini yang sedang aktif. Kalau kita klik maka di sini langsung parameternya ya. Langsung parameternya kalau kita klik langsung berubah dia ya. Menyesuaikan medannya, menyesuaikan operatornya. Kalau operatornya decision tree, maka di sini adalah operator decision tree. Oke, berarti kalau begitu decision tree ini adalah algoritma untuk klasifikasi. Dia perlu output satu trak. Lihat, di sini ada 2 warna ya, merah sama ungu. Ya, merah tuh artinya dia wajib ada, tetapi belum diberikan, gitu ya, error masih. Ya, wajib ada tapi belum diberikan. Nah, cara nyambungnya gimana? Tinggal ditarik aja dari outnya golf ke sini. Nah, lihat sekarang warnanya udah nggak ada merah lagi dan di sini langsung berwarna apa adanya ya. Mode berarti model, exa itu example set, weight itu bobot. Jadi decision tree juga ternyata bisa melakukan pembobotan ya. Kalau Anda klik exa ini ya, kalau Anda klik exa ini itu sama aja Anda klik dari sini ya, sama hasilnya. Dia ngelewatin aja. Exa itu inputan yang ada di sini dilanjutin di sini. Gitu ya. Nah, decision tree membangun model, menghasilkan model. Kita lihat modelnya ya. Kita jalanin. Nah, ini modelnya, lihat. Nah, ini modelnya. Ini yang disebut pengetahuan. Ya, ini disebut sebagai bentuk-bentuk pengetahuan. Jadi, dia akan melihat outlook.
Outlook-nya overcast, rain apa sunny. Kalau overcast, yes main. Kalau rain dia nanya hujan nggak? Berangin nggak? Kalau nggak berangin main. Kalau banyak angin nggak jadi main, nggak main golf maksudnya. Sunny bermatahari, kelembabannya piye? Oh lembabannya rendah, oke main. Karena lumayan ya, kelembaban rendah masih nyaman. Kalau kelembaban tinggi nggak jadi main deh, gitu ya. Nah itu. Nah sekarang model tadi, model yang dihasilkan dengan menggunakan data ini, gitu ya. Ini kita akan pakai untuk ini, menguji model yang dibangun decision tree dengan menggunakan data ini akan kita uji. Model yang dibangun ini udah bagus belum? Udah memadai belum gitu ya. Nah, untuk itu perlu diuji, untuk di testing. Nah, oleh karena itu kita butuh satu data lagi namanya data testing. Nah, jadi yang ini nih dua bisa dibilang mereka berdua nih, ya mereka berdua ini, ya mereka berdua adalah fase training, membangun model, gitu ya. Nah, ini kita perlu satu data yaitu retrieve golf, gitu ya. Nah, untuk menguji model kita butuh operator. Nama operatornya adalah apply model, gitu ya. Anda ketik apply model, ingat-ingat ya, apply model nih, saya salah ngetik. Apply model. Nah, kita pilih apply model. Modelnya dipakai gitu ini ya, apply model ya dari folder scoring ya. Apply model, taruh di sini ya. Nah, decision tree kan menghasilkan model tadi kan. Apply model butuh dua output, mod sama UNL. Mod itu model ya, mod ketemu mod. UNL itu unlabeled, data yang belum ditebak. Nah, data yang ditebak tadi di sini kan lihat warnanya juga ungu kan, cocok ya, ungu ketemu ungu. Oke, mod ketemu mod. Nah, artinya apa? Model yang dihasilkan decision tree akan dipakai untuk menentukan data yang dicemplungin ke sini. Mana? Ya, dari sini. Nah, jadi play model artinya model yang ada dari sini, yang dibangun dari ini, menggunakan algoritma ini akan dipakai untuk menebak data yang masuk ke sini. Oke, gitu ya. Yuk kita lihat hasilnya. Lab itu labeled, ya yang udah ketebak. Kita jalanin. Cerot. Nah, inilah dia menghasilkan yang namanya prediction. Jadi tadi kan datanya ada play, ada prediction, ada play, outlook segala macam kan. Nah, sekarang dengan adanya label tadi itu hasil prediksinya dia memberikan satu kolom baru namanya prediction dan confident. Confident no, confident yes. Jadi kalau confident no lebih gede daripada confident yes, maka tebakannya no. 01 gedean 1, 1 confident yes, berarti dia yes. 01 gitu ya. Dia kadang bulat, kadang 0, ya, nggak harus. Nah, kalau yang yes, kenyataannya yes, tapi diprediksinya no, berarti nggak akurat, salah. Yang benar itu kalau ya dia yes, dia yes, dia yes, dia yes, dia no, dia no. Nah, kita bisa ukur tuh, kita bisa hitung akurasinya. Ya, kita bisa hitung akurasinya. Caranya hitung akurasi kita nggak usah manual. Ada operatornya namanya performance. Nah, operator performance. Oke, yang mana operator performance ada banyak. Ini, nah, performance ada banyak tuh, ada performance. Nah, tadi itu kan dua kelas ya, play-nya yes dan no. Karena dua kelas, kita pakainya yang ini, binomial classification, gitu ya. Kalau banyak kelas, classification. Kalau estimation, regression, gitu ya. Karena dua kelas kita pakai yang ini ya, kita drag and drop, taruh di sini. Nah, dia perlu dua lab dan yang mandatory lab karena ada warna merahnya ya. Ini nggak ada warnanya jadi opsional. Nah, lab ketemu lab. Nah, perf ketemu kita taruh perf itu performan ya kita taruh di sini. Kita jalanin. Keluar akurasinya. Berapa akurasinya? 64,28%. Nah, ini berarti belum terlalu bagus ya karena akurasi itu kan 0 sampai 100. Berarti kalau 100 bagus, kalau kurang dari 100 berarti kurang bagus, gitu ya. Nah, decision tree ini ada banyak parameternya. Salah satu parameternya adalah kriterion. Nah, kita bisa gonta-ganti di sini untuk mendapatkan model yang bagus. Misalnya kita ganti information gain, gitu ya. Kita jalanin lagi. Bagus nggak? Tadi 64 ya. Oh, sekarang 64,2 sama aja, berarti nggak ngaruh ya. Berarti decision tree ini masih kurang bagus. Coba kita ganti menjadi naive Bayes. Tadi kan katanya salah satu algoritma klasifikasi adalah naive Bayes. Nah, kita ganti naive Bayes. Nah, ini kita ganti naive Bayes, taruh di sini gitu ya. Nah, masuk ke sini mod ketemu mod. Nah, naive Bayes nih keuntungannya dia nggak ada parameter nih naive Bayes nih enak nih ya. Nggak perlu pusing-pusing parameter jalanin.
Oh sama, nggak jauh beda. Nah kalau Anda perhatikan, kenapa kok akurasinya rendah gitu ya? Kenapa akurasinya rendah? Itu gara-gara ini, kalau Anda lihat nih, karena datanya itu cuma sedikit ya, datanya cuma 14, cuma sedikit, datanya terlalu sedikit sehingga model yang dibangun itu kurang bagus gitu ya. Sekarang kita lihat modelnya yang lain ya, modelnya datanya yang lain kita lihat nih. Yaitu deal ya. Coba kita lihat deal ya, deal sama deal test set gitu ya. Kalau kita lihat datanya nih saya inaktifkan dulu supaya dia nggak error. Saya klik disable. Nah, disable berarti warnanya gelap yang nggak bisa dipakai. Saya jalanin dulu deal gitu ya. Apa sih data deal? Datanya kayak gimana? Nah, ini dealnya lihat. Perhatikan, teman-teman, perhatikan. Dia punya 3 variabel ya. Sorry, 4 ya, 4 atribut yaitu future customer, age, gender sama payment method. Nah, di future customer itu ada yes, no, dia warnanya biru ya, hijau ya, berarti dia label ya, berarti dia label. Sementara age, gender sama payment method itu putih ya, kolomnya berarti dia regular ya, regular atribut. Nah, datanya ada berapa? Ada 1000. Bayangin, datanya banyak, ada 1000. Nah, ini bagus nih untuk pemodelan. Test set ada berapa? Data untuk kita ngetes, kita jalanin ya. Sama ya, strukturnya ada 500. Ya, jadi upayakan memang best practice-nya ya kalau kita bermain-main dengan data mining, apa namanya? Data training harus lebih banyak biasanya ya. Data training lebih banyak daripada data testing. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat. Oke, ini kita aktifkan lagi, klik kanan, enable. Oke, sekarang kita pakai ini model si untuk deal ya, dataset deal ya. Code-nya ke sini, lab-nya ke sini, performnya ke sini. Nah, kita jalanin ya. Nah, lihat hasilnya, 92,2%. Wah, lumayan ya. Bagus ya, hampir mendekati 100. Jadi, kalau akurasi mendekati 100 ya 90 ke atas itu udah bagus ya. Itu udah bagus nih. Kita coba algoritma lain. Ya, ingat ya, naive Bayes tadi 92 ya. Kita coba yang decision tree yang tadi ya. Decision tree. Nah, perhatikan. Ini namanya proses membangun model ya. Namanya proses modeling ya. Mode ke mode ya. Jalanin. Berapa akurasinya? 95,6. Wah, lebih gede ya. Tadi kan si naive Bayes berapa? 92. Dia 95, lebih gede. Sekarang kita ganti variabelnya ya. Ini kita ganti jangan gain rasio, kita ganti information gain. Berapa? Oh, 94,8 di bawahnya ya. Berarti siapa namanya? Gain rasio lebih baik ya. Gain rasio 95,6. Nah, sekarang saya ganti lagi. Saya pengen dapetin yang terbaik terus sampai mendekati 100. Saya pakai random forest. Nih. Ya, random forest itu sama kayak decision tree, bedanya dia banyak kan hutan. Kalau tree itu pohon, satu pohon. Kalau random forest itu banyak pohon, makanya jadi hutan gitu ya. Lihat di sini pohonnya secara default ada 100, kebanyakan kita ganti 10 aja. Ininya sama-sama gen rasio sama kayak yang tadi ya. Kita jalanin. Berapa akurasinya? Wah, 99,8, cuman salah satu tuh tebakannya. Wah, luar biasa ya. Saya ganti misalnya pohonnya jadi 20. Piye akurasi nih? Wah, 100. Wah, mantap ya. Dia bisa menebak dengan benar seluruh data. Coba kita lihat. Benar nggak? Dia bisa menebak dengan benar seluruh data. Nah, tuh ya kan, di sini yes, yes, no, no, yes, yes, no, no, nggak ada yang salah ya. Akurasinya 100. Nah, itulah hakikat data mining ya. Hakikat data mining di mana dia membutuhkan data yang banyak. Semakin banyak datanya kayak statistik juga. Semakin banyak datanya maka semakin bagus. Gitu ya. Semakin banyak maka semakin bagus hasilnya, sehingga itulah yang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang saya minta Anda Ctrl Z. Sorry. Sekarang saya minta Anda apa namanya Titanic training, sebentar, Titanic training kayak gimana hasilnya? Oke, saya hapus. Sekarang saya minta Anda membangun sama kayak yang seperti saya lakukan, cuman datanya adalah Titanic ya. Titanic ya.
Cuman yang Titanic ini kalau Anda lihat, ini survivornya warnanya putih. Ya, warnanya putih ya. Harusnya hijau ya. Coba nih kalau Anda lihat di Titanic Training, perhatikan di Titanic Training, lihat di Titanic Training, lihat survivornya hijau, berarti dia jadi label. Nah, supaya dia jadi label, gimana? Supaya dia jadi label, perhatikan nih, Titanic Training supaya jadi label, kita perlu satu operator namanya set roll, ya, set roll, gitu ya, taruh ke sini, exa. Nah, example setnya Anda taruh di sini. Lalu di sini atribut name-nya yang tadi ya, survived menjadi label, gitu ya, run. Nah, datanya udah kayak gini, udah sama. Yang lainnya serba sama. Nah, sekarang tugas Anda adalah buat yang seperti saya buat kayak gini. Silahkan Anda gonta-ganti apa namanya algoritmanya, cari yang paling bagus, algoritmanya mana. Ya, nanti saya kasih tahu contoh-contohnya. Nah, nanti kayak gini ya. Ini untuk testingnya, nanti untuk testing, ya. Ini untuk training. Untuk training tuh berarti yang ini ya, gitu ya. Sementara untuk testing tuh yang ini gini ya. Nanti Anda tariknya ke sini ya. Nah, gitu ya. Anda bikinnya kayak gitu ya. Anda bikinnya kayak gini nanti. Ya, nah sekarang silahkan Anda coba sampai dapat anu yang terbaik ya. Silakan nanti algoritmanya nanti ada decision tree. Ya, Anda bisa coba decision tree, random forest, gradient boosted tree. Juga Anda bisa nanti coba naive Bayes. Ya, naive Bayes tuh, nih naive Bayes. Nanti Anda bisa coba KNN. Nah, gitu ya, Anda coba KNN. Yuk, silahkan. Sekarang dicoba, saya kasih waktu 10 menit untuk mencoba. Nanti silahkan siapa yang mau demonstrasi. Yuk, ini sengaja saya nggak hapus ya. Khusus untuk ini ada retrieve role ya. Ada retrieve role. Ya, gitu ya. Yuk, silahkan. Ya, saya kasih waktu 10 menit ya. Nah, nanti bikinnya kayak gini. Jadi nanti yang retrieve deal Anda ganti ini ya. Yang ini Anda ganti ini berdua ya. Jadi nanti dari exa-nya cemplungin ke UNL. Nah, ini nanti algoritma Anda ganti-ganti ya. Ada bisa tree gitu ya. Anda bisa decision tree, bisa random forest, bisa gradient boosted tree, atau bisa naive Bayes yang ini, atau bisa KNN. Silahkan dicoba-coba, nanti kasih tahu mana yang paling bagus. Yang paling bagus itu yang Anda pilih. Ya, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Berarti 19.58 ya. Yuk, silakan. Nanti yang mau presentasi monggo ya. Izin Pak, boleh nyoba Pak? Oh iya, monggo. Yuk, silakan. Yang lain perhatikan ya. Silakan. Silakan share screen. Ya, sip. Lanjut. Ini ya Pak ya? Kelihatan Pak? Ya, ya kelihatan. Baik, saya nyoba mengeksplorasi data yang retrieve deal dengan sumber data deal. Akan coba kita data mining. Pilihan pertama saya coba pakai decision tree. Pakai operator decision tree. Jadi udah saya coba cari, ketemu decision tree, kita masukkan. Terus modelnya kita coba hubungkan dengan operator model. Untuk pengujiannya kita pakai retrieve deal test. Lalu kita hubungkan ke operator apply model dengan konektornya unlabel atau data yang seperti Bapak bilang tadi belum pasti. Nah, lalu kita uji performanya pakai operator performance. Teman-teman bisa cari kata performance. Nah, di sini bisa milih ada yang classification dan sebagainya. Tadi saya pilih yang klasifikasi. Lalu, oh ya, sebelum jalankan operator yang lainnya, karena tadi saya nyoba 3, kita nonaktifkan dulu. Nah, setelah semuanya terhubung, oh ya jangan lupa
keluaran dari performance kita koneksikan ke result. Nah, seperti ini strukturnya. Kalau memang sudah, kita coba jalankan atau tombol play di sini. Nah, hasil resultnya untuk performance akurasi pertama muncul 97,89% yes. Tingkat keakurasiannya, oh ini maaf, 95,60% jika menggunakan decision tree. Lalu kita menggunakan model yang kedua, kita nonaktifkan dulu yang operator decision tree, kita turunkan, kita coba naikkan random forest. Kita koneksikan dari data induknya ini. Kalau mau kita coba simulasikan, kita coba hubungkan, lalu kita coba data mining lagi. Nah, ini 100% Pak. Kalau menggunakan random forest. Ya. Ya. Terus satu lagi, jika menggunakan ini random forest sama-sama Pak. Udah, saya menggunakan dua model Iya. aja. Iya. Nah, sekarang coba yang ini dataset tadi tuh apa? Apanya Pak? Yang Titanic. Oh ya, Titanic Mm-mm. kita nonaktifkan. Itu dihapus aja, yang dealnya dihapus aja, Oh ya Pak. dihapus aja. Ya, Titanic naikin. Oke, kita panggil Titanic training dulu. Titanic training. Oh ya Pak. Training. Oke, Ya. Nah, bikin model dulu. kita coba bikin model dulu. Kita hubungkan ke sini ya Pak ya. Oh, enggak, ke classifier dulu, bikin model dulu. Klasik. Itu yang tadi nggak mau, karena kan beda warna tuh. Misalnya decision tree, hubungin ke Oh decision iya, tree dulu. decision tree. Oke, kita coba sini kan Pak. Ya, Terus modelnya kita hubungkan ke operator model. Terus retrieve nah Titanic. itu kita pakai ini nggak bisa langsung karena dia belum belum di set labelnya yang mana ya. Pakai set roll dulu. Ya, aktifkan set roll. Yang di mana Pak? Di operator diketik set roll, gitu dicari operator set roll. Set spasi roll. Nah, itu set roll ambil tuh yang di names. Nah, itu ambil, taruh. Nah, di situ ya outnya Titanic doang, hubungin ke exa-nya dia. Iya, exa-nya set Nah, roll. oke, Ini di di set sini ya roll Pak. diklik dulu. Ya, set roll-nya diklik dulu. Sudah? Ya, nah di parameternya di atribut name kanan Ini ya Pak ya. kanan atas. Nah, cari survivor. Ini ya Pak. Nah, itu ambil. Ya, nah, target role-nya ganti, jangan regular. Belum, Oh ya, belum. belum selesai. Ganti jadi label. Jadi label. Nah, dah, baru masukin. Ini tujuannya untuk apa ya Ya, Pak? dah jalan. Ya, tadi si dataset Titanic itu belum dikasih label. Jadi harus dikasih label dulu. Set roll ini fungsinya untuk label ya Pak ya? Ya, untuk label. Menentukan siapa yang menjadi target. Variabel mana atau atribut mana sebagai target. Nah, itu tadi berapa akurasinya? Oh iya, kita coba jalankan ulang. 82,05% Pak. Nah, coba cari algoritma lain ya sehingga akurasinya bisa di atas itu. Modeling ya Pak ya? Enggak, itu decision tree-nya aja diganti, misalnya ganti random forest. Pengen tahu berapa kalau random forest? Oh ya, kita turunkan, kita naikkan random forest. Tadi 82 ya. Tadi 82,0 sekian persen. Ini ya Nah, Pak ya? lebih baik enggak kita coba. Ya, coba jalanin. 82 lebih tinggi sedikit Pak. Lebih tinggi sedikit. Coba Iya. ganti yang lain. Coba ganti naive bias. Naive bias. Ketik naive. Ini ya Pak Nah, ya? itu. Ya. Oke.
Kita pakai operator ini. Model. Ya, Oke, kita coba ya jalankan. jalanin. Turun, Berapa? Pak. Wah, di bawahnya ya. Ya, di bawahnya. Turun, berarti Ya. kurang. Coba KNN. KMN. KMN yang mana, Pak? Yang ini ya, Pak? KNN. Bukan. KNN November. Kilo KNN. November. Nah, Ini ya, Pak? ya itu. Oke, ini saya nonaktifkan dulu operatornya. KNN. Ya, Kita jalanin. coba jalankan. Lebih rendah lagi, Pak. Tadi 77 sebelumnya. Iya. Ya, berarti si decision tree udah cukup bagus ya, 82% ya. Ya, tertinggi di decision tree tadi. Ini. Ya. Tertinggi. Ya, oke. Nah, begitu. Nah, itu ya. Jadi dalam proses modeling kita nggak tahu. Tadi kan random forest bisa 100 ya. Ternyata di kasus ini dia nggak 100. Jadi belum tentu sebuah classifier itu unggul di semua bidang. Belum tentu. Bisa jadi di kasus ini dia bagus, di kasus yang lain dia kurang bagus, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan modeling ya, pengujian, sehingga didapetin hasil yang lebih baik, gitu ya. Nggak ada satu algoritma yang unggul di semua bidang, nggak ada. Oke, sip. Ya, tutup. Saya mau lanjutkan materi, berarti udah mulai bisa ya. Ingat ya kayak gitu ya. Tutup dulu. Oke, Pak. Bentar. Nah, oke. Saya share screen ya. Itu lumayan bagus. Saya share screen. Yuk. Oke, perhatikan ya. Tadi caranya begitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada data yang sifatnya cuma satuan. Contoh misalnya. Nih, iris. Misalnya, iris. Ya. Irisnya kita tarik gitu ya. Saya mau lihat iris kalau saya jalanin. Nah, dia datanya tunggal ya. Datanya tunggal, example setnya ada 150, ada 2 special attribute, yang ini ID nanti nggak dipakai. Yang kita pakai label, ya label A1 sampai A4 ya. Jadi iris ini bunga ya. Dataset bunga terdiri dari 3 jenis bunga, iris jenis setosa, iris dipakai statistik aja biar gampang ya. Iris setosa, virginica sama versicolor ya. Ya, versi color tuh ya. Setosa, versicolor dan virginica. Masing-masing ada 50 ya. Masing-masing ada 50. Nah, kalau datanya cuma satu gimana? Gitu kan? Datanya cuma satu gimana? Tadi katanya untuk membangun model ya. Untuk membangun model kita perlukan apa namanya? Kita perlukan apa namanya? Apa itu namanya tadi? Data training sama data testing lah. Terus kalau cuma satu gimana? Ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Cara pertama, kita menggunakan mekanisme split ya, split data. Jadi datanya kita bagi 2, kita split ya. Nah, di dalam Rapid Miner ada operator yang namanya split data. Kita ketik ya, split spasi data. Nah, itu ya, ada operator split data gitu ya, kita drag and drop, perhatikan di sini. Nah, out ketemu exa. Nah, untuk split data jadi terserah mau di split berapa banyak gitu ya, karena kita pengen melakukan proses training dan testing, berarti kita bagi 2. Satu bagian data kita jadiin training, satu bagian data kita jadikan testing. Nah, di dalam data mining itu aturan mainnya data training itu harus lebih banyak dari data testing. Ya, bisa jadi 60% untuk training, 40% untuk testing, atau 70% 30 gitu ya. Umumnya 60 40 atau 70 30. Jangan 80 20. Kalau 80 20 terlalu sedikit. Caranya gimana melakukan splitnya gitu ya. Nah, kita klik di sini operator splitnya. Nah, di sini edit enumeration. Ini kan berarti sekarang parameternya milik split data ya. Kita klik edit enumeration. Nah, kita bagi 2. Caranya gimana? Kita klik add entry. Nah, dia pakai rasio ya, pakai 0, ya, 0 sampai 1. Dia bukan dalam persen ya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin 70%, 30%, berarti 0,7 gitu ya. 0 titik ya, pakai titik ya. 0,7
add gitu ya sama 0,3. Nah, kalau dijumlahin kan 1 atau utuh atau 100 ya. Sehingga berarti saya mau bagi 2 doang tuh. Bagian pertama 0,7 atau 70%, bagian kedua 0,3 atau 30%. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat data tadi itu kan apa namanya? Ada 150 ya. Berarti kalau dipartisi atau dibagi menjadi 2, yang satu 70% berarti sekitar 105. Dataset yang satu lagi saya bagi 2, yang 30% berarti sekitar 50 ya. Sorry, 45 gitu ya. 45 kita uji ya. Bener nggak? 105 sama 45 ini. Nah, ini dia otomatis jadi partisi 2. Nah, udah yang ini nggak ada lagi ya. Kenapa? Kan tadi bagian cuma 2. Par 1 nih par 2. Kalau saya jalanin yang part 1 itu ada, ini yang part 1 bagian pertama ada 105 example, yang kedua ada 45. Nah, udah sesuai ya. 45 gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di samping enumerasi tadi adalah sampling type-nya. Bagaimana dia baginya secara otomatis. Yang paling bagus adalah stratified. Ya, ada 3 ya, ada linear, shuffle, stratified, sama automatic. Nah, yang paling bagus adalah stratified. Linear itu apa? Jadi kalau Anda bagi, dia kan 150. Kalau dibagi 2, linear berarti data baris pertama sampai baris 105 itu jadi partisi pertama, 106 sampai 150 partisi kedua itu linear. Jadi diurut. Kalau shuffle dia acak aja begitu saja, diacak begitu saja. Tapi kalau stratified, pengacakannya ngikutin komposisi dari kelas tadi. Kan kelas tadi ada 5 gitu ya. Jadi 105 itu akan dibagi secara merata, 30% versi color, 33% versi color, 33%-nya Virginica, 33%-nya adalah Setosa. Jadi dibagi rata. Gitu ya. Makanya yang paling bagus adalah stratified. Distratifikasi dulu baru diacak gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah stratified. Gitu ya. Jadi ini ya 2 ini yang paling. Oke, misalnya saya mau pakai apa? Misalnya saya mau pakai dataset apa ininya misalnya support vector mesin ya, SVM ya. Saya mau pakai SVM. Nah, SPM. Nah, ini algoritma SPM. Saya mau ambil yang SPM ini misalnya ya, support vektor mesin gitu ya. Saya jalanin. Nah, saya lihat modelnya. Keluar nggak modelnya ya. Jalanin kan. Nah, oh nggak mau. Oh, dia SPM ini hanya 2 kelas. Nggak mau, sorry. Kita tetap pakai misalnya decision tree aja dulu ya. Yang paling umum, yang paling laku, nih yang paling sering dipakai. Decision tree gitu ya. Pemodelannya. Nah, ini. Nah, terus data kedua langsung apply model saja. Apply model ya, apply model. Nah, apply model ini kita ambil dari par yang kedua, partisi kedua. Nah, gitu. Dari partisi kedua. Partisi kedua taruh di UNL ya. Lalu mod ketemu mod di sini. Nah, kayak gitu ya. Terakhir apa? Performance. Perf gitu ya. Performance. Performance-nya classification ya. Jangan binomial. Kenapa? Karena kan tadi kelasnya ada 3 ya. Nah, kita kasih lab. Nah, per kita lihat. Nah, run. Berapa akurasinya? 91,11% ya. Decision tree 91. Kalau information gain berapa? Sama gitu ya. Nah, sekarang kita ganti misalnya menjadi KNN. Tadi ada KNN ya. KNN, K nearest neighbor ya, tetangga terdekat. Model ketemu model. Nah, KNN mana yang berubah? Nah, ini. K-nya jangan 5, K-nya ganti 3. Gitu ya. K-nya ganti 3. Dia K-nya harus ganjil ya. K-nya harus ganjil. Jalanin. Wah, lihat. Menang kan KNN kan? 97 kan? Tadi di tempat itu tadi kalah ya. Coba, ini saya ganti numerical, saya ganti Canberra. 97 tadi ya. 97,78. Saya ganti Euclidean 97,98. Saya ganti Chebyshev 95 turun. Nah, ini correlation 97,78. Saya ganti cosine 97,98 sama ya. Jadi bisa pakai Euclidean. Jadi pengukuran jaraknya. Nah, di 97,78 unggul kan? Oke.
ya, kita tunggu sebentar ya. Tadi nggak kerasa ya, waktunya habis. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman belum banyak yang datang nih, kita tunggu sebentar nih. Oke, Pak. Ya, saya share screen dulu. Ya, oke. Nih, lanjut ya. Tadi kakaknya 3 ya. Kalau saya ganti kakaknya 5, gimana? Lebih bagus apa lebih jelek? Tadi 97, oh nggak jauh beda ya. Nah, gitu ya. Jadi KNN juga ternyata cukup bagus sih ya. Tadi kan kalah ya waktu kasusnya siapa itu? Izin, Pak, belum tampil, Pak, Yang di saya. apa, deal atau apa tadi itu yang kalah dia kan. Tapi ketika di Iris dia lebih bagus. Nah, ini jadi tadi yang saya bilang ya, nggak ada Kelempar ya, Pak. ya, sorry, internet tadi mendadak off ya, lagi hujan biasa. Yuk, saya share screen lagi. Nah, cara kedua gitu ya, kita pakai cross validation. Saya ulang ya. Tadi data tadi kan pakai split ya. Sekarang kita coba pakai cross validation. Klik kanan, insert building block. Nah, ada 2 jenis ya, ada nominal, cross validation, numerical. Nah, karena kita tadi klasifikasi, pilihnya yang nominal ya. Nah, kalau Anda lihat dalamnya, decision tree, biarin dulu ya decision tree ya. Kita klik di sini, par ketemu par. Nah, nanti jangan 10 voltnya ya, karena terlalu banyak. Karena nanti dataset dibagi 10. Tadi kan cuma 150. Kalau 10 berarti per 15. Terlalu sedikit, per 15. Bagi 4 deh. Gitu ya. Bagi 4. Oke, kita jalanin. 93,35 kalau pakai decision tree. 93,35. Kalau saya ganti jadi KNN. Ya, gitu ya. Mode ketemu mode. K-nya saya ganti 3. Gitu ya. Run. 96. Nah, emang KNN lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi pendekatannya ada 2, menggunakan cross validation ya, Anda tinggal ganti classifier-nya di sini ya, atau tadi split dataset. Seperti itu eh caranya ya, sehingga nanti Anda bisa gunakan. Nah, sekarang seperti itu ya. Jadi ada banyak cara. Nah, itu tadi data seperti itu. Kita coba lagi misalnya dataset deal misalnya. Ya, perhatikan nih dataset deal. Kalau saya jalanin, ini kan datanya fiturnya yes no gitu ya, yes no ya. Nah, perhatikan nih age-nya kan rata-rata kita lihat ya statistiknya ya. Age-nya itu eh apa namanya, minimal 17, maksimal 91. Misalnya begini, saya hanya pengen pakai data yang umurnya sebentar, umurnya misalnya di atas, coba saya lihat dulu, umurnya misalnya di atas 50. Ya, umurnya di atas 50, lebih besar sama dengan 50. Gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya filter example. Perhatikan teman-teman. Filter example. Nah, kan kita ingin memfilter kan data. Data tadi kan example ya. Kita menggunakan filter example. Perhatikan nih, filter example, hubungin. Nah, klik di filter example-nya apa? Kita di sini add filter. Add filter. Apa tadi? Edge kan tadi ada banyak ya. Edge. Edge-nya ngapain dia? Lebih besar atau lebih kecil? Misalnya lebih besar sama dengan itu yang ini ya. Lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar doang yang ini ya. Kalau besar sama dengan tuh yang ini ya. Lebih besar sama dengan 50. Oke. Maka kalau saya klik jalanin eksanya nih, kalau saya jalanin eksanya, saya jalanin, maka di usianya hanya yang 50 ke atas tuh lihat. Nggak ada yang 50 ke bawah kan? 50 ke atas kan? Nah, itu example set. Kalau UNM itu unmatched. Berarti dengan kata lain yang 50 tahun ke bawah. 49, 48 gitu ya, unmatched. Kalau ini yang data hasil filteran, kalau ini yang UNM unmatched.
age yang di luar itu. Nah, maka dia berarti yang di bawah 50 tahun gitu ya. Itu unmatched. Kalau ori berarti data apa adanya. Sama aja nggak dilakukan filter toh. Semua data muncul, baik yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Gitu ya, paham ya? Itu namanya filter example. Ya, filter example. Nah, itu namanya operator namanya filter example. Kita bisa memfilter data tertentu. Misalnya saya hanya pengen gendernya yang male doang, piye ya. Pakainya di filter di Exa ya, data hasil filteran ya. Itunya male doang. Gimana caranya? Berarti gender equal male. MAL gitu ya. Male. Equal male. Hurufnya harus sama ya, huruf gede kecilnya. Kalau M-nya di sana gede, M-nya gede gitu ya. Harus sama persis ya. Equal male. Berarti gendernya sama dengan yang male, laki-laki. No, male doang kan? Nggak ada yang lain kan? Nah, seperti itu. Paymentnya, saya pengen paymentnya yang cash, mail dan paymentnya cash. Bisa dua teman-teman, bisa dua. Tinggal add entry, payment metodenya cash. Jadi nanti yang nongol mail dan cash gitu. Jalan tuh mail dan cash doang kan? Nah gitu. Itu namanya filter X sample. Berikutnya, saya pengen Anda bermain-main dengan misalnya select atribut. No, select atribut. Nah, select atribut ini kita hanya memilih atribut-atribut yang kita mau tentuin. Misalnya saya hanya misalnya pilihnya subset. Select, saya hanya pilih age sama gender saja. Gitu ya. Apply. Maka kalau saya jalanin, ya perhatikan. Kalau saya jalanin, maka yang muncul hanya dua variabel tadi. Age sama gender tuh. Kok yang ini tetap muncul? Ini label. Label nggak include ya, tetap muncul. Jadi hanya dua ini. Nah, itu ya. Jadi Anda sudah mengenal dua atribut, yaitu select atribut dan filter example. Anda bisa gabungkan satu sama lain, melakukan ini dulu baru ini atau ini dulu baru ini, hasilnya tetap sama. Gitu ya. Bisa ya, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa bermain-main dengan atribut dengan menggunakan rapid miner. Sehingga dari sini kita bisa berbuat banyak gitu ya. Nah, nanti Anda bisa nyoba di rumah ya dengan data yang ada ya. Misalnya, saya pengen Anda nanti nyoba di rumah, silakan lakukan klasifikasi besok atau mau sekarang atau mau besok. Sekarang aja ya. Coba lakukan klasifikasi untuk sonar. Tunggu dulu. Sonar ini datanya apa ya? Oh, real nih. Nggak bisa, jangan sonar. Saya mau klasifikasi dulu ya. Nanti anu lainnya baru. Labor nego. Nah, coba. Lakukan untuk labor negotiation. Perhatikan. Lakukan untuk labor negotiation. Nah, di sini kalau Anda lihat ada banyak yang tanda tanya ya. Tanda tanya itu berarti missing value. Lihat, tanda tanya itu artinya missing value. Lihat, tanda tanya itu missing value. Nah, supaya Anda missing value-nya nggak nongol, gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang missing value-nya banyak, siapa yang paling banyak missing value-nya nih? Nih ya, 28 ya. 33 nih, standby pay ada 33. Standby pay ada 33. Misalnya standby pay-nya saya mau buang ya. Standby payment-nya saya mau buang yang supaya nggak ada missing value. Nah, berarti kita pakai apa supaya missing value hilang? Kita sama pakai filter example juga sama. Filter example tadi apa tadi data namanya? Add filter. Standby pay ya. Standby pay. Nah, di sini is not missing. Nah, pilih is not missing. Oke, nah kalau saya jalanin, maka nanti atribut standby pay nggak akan missing. Coba, nah lihat. Kalau kita lihat standby pay, lihat nggak ada yang missing kan? Nol kan? Nah, cuman datanya jadi hancur. Datanya cuman ada 7. Berarti dia terlalu banyak yang missing ya. Terlalu banyak yang missing. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan missing value gitu ya. Filter example tuh bisa missing value. Nah, is not missing. Kalau is missing
berarti yang missing doang. Ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini standby pay, nah yang missing doang kan ada 33 gitu ya. Datanya kalau kita lihat standby pay yang missing semua. Nah, lihat yang tanda tanya semua ya. Tanda tanya itu artinya missing value. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa bermain-main dengan atribut gitu ya. Nah, berikutnya market data. Kita lihat, kita coba lagi market data kayak gimana. Wah, cuma dikit, nggak bisa. Polinomial. Wow, ini estimasi nih. Nanti pertemuan besok aja belajar estimasi. Karena dia labelnya berupa angka. Nanti aja pertemuan besok aja. Kita sekarang fokus di klasifikasi purchase. Kita lihat. Ini juga datanya cuma sedikit ya. Terlalu sedikit. Reset. Wow, labelnya 0. 0 dan 1. Oh, labelnya 0 dan 1 ya. Bisa nih sebenarnya, tapi itu nanti aja. Jadi seperti itu. Sonar. Sonar apa ini? Ini bisa nih sonar. Ya, rock sama main. Nah, coba Anda lakukan klasifikasi dengan menggunakan data sonar. Data sonar ini nanti Anda pakai split data ya. Anda pakai split data. Kayak tadi yang saya pakai. Nanti algoritmanya terserah. Nanti kasih tahu ke saya kira-kira algoritma apa yang akurasinya paling tinggi. Pakai sonar ya. Yo, silakan. Pakai split data ya. Terserah mau 0,7, mau 0,6, 0,4 atau 0,7, 0,3. Yo, silakan. Kalau yang udah mau presentasi monggo. Yang sonar ya. Database sonar. Yo, silakan. Hari ini kita coba klasifikasi ya. Nanti pertemuan besok kita akan sempurnakan yang estimasi sama clustering ya sehingga lengkap. Yo, Pak, silakan dioprek dulu yang sonar. Ya, split data rasionya tadi berapa? 0,7 sama 0,3 boleh atau 0,6, 0,4. Umumnya itu ya 0,6, 0,4 atau 0,7, 0,3. Kalau datanya banyak 0,8, 0,2 nggak apa-apa. Misalnya datanya ada 1000 ya. Datanya ada 1000 rekor. Kalau 0,8 kan berarti 800, 0,2 kan 200 itu lumayan banyak, nggak apa-apa boleh. Artinya data testingnya jangan terlalu rendah gitu ya. Kalau datanya cuma 100, 0,8, 0,2 ya 20 kan 0,2-nya terlalu rendah gitu ya. Jadi bebas-bebas saja sebenarnya asal jangan terlalu sedikit gitu ya. Ya silakan dicoba dulu. Cari yang paling baik ya. Anda coba semua algoritma ya KNN, naive Bayes, decision tree, random forest gitu ya. izin, Mbak? Ya, monggo. Ya, monggo. Bisa. Ya, silakan. Oke, sebentar. Sudah kelihatan, Pak, Ya. teman-teman? Udah. Ya, udah. Oke, saya coba mulai dari KNN. Ini Ya. struktur konektivitasnya ya, Pak. Oke. Tadi sebenarnya pakai Berapa? rasio 0,7 sama 0,3, Pak. Gimana, Pak? Oke. Ya, boleh. Oke, saya okekan. Terus parameternya kita hubungkan dengan model KNN. Ini tadi datanya ada berapa, lupa saya. Terus KNN-nya kita apply model, lalu kita cek performanya ketika menggunakan KNN. Di 66,13 Pak, paling bawah sih. Jadi saya katakan. Oke. Ya. Terus decision tree. Decision tree ini Ya. kita coba masih sama model lainnya. Kita cuma ubah-ubah model ininya aja. Algoritmanya. Lalu kita jalankan. Ini masih sama Pak, 66,13. Sama ya. Ya. Lalu kita turunkan lagi naive Bayes. Kita juga coba algoritma naive Bayes untuk data sonar ini. Lupa, bentar.
Lalu konektivitas, kita apply model dan kita coba cek performanya. Masih sama 3 kelompok ini, yaitu Sama ya. 13,66,13 maksud saya. Terus kita Ya, algoritma random forest. Kita coba lihat performanya dengan model ini. Oke, sedikit naik 7,58% naik ya. akurasinya. Lalu SVM support apa tadi saya, Pak? Vektor model. Ya. Vektor model, kita coba apply model dan performanya, lalu kita jalankan. 72,58 58. masih sama, Pak. Coba ganti SVM, parameternya ganti, jangan dot. Enggak, biarin tetap di SVM, hubungin lagi partisinya ke data EXA-nya. Model ke model, klik di SVM. Nah, itu kernel tab-nya jangan dot. Coba ganti kernel tab-nya, misalnya ganti jadi radial. Ini ya, Pak ya. Ya, udah jalanin. Ini adalah salah satu parameter yang sering digonta-ganti ya untuk mencari model terbaik Oh ya, Pak. pada SVM. Siap. Ya, jalanin. Malah turun, Pak. Jelek banget ya. Ya, ganti kernel tab-nya, ganti lagi. Jadi polinomial di bawahnya tadi. Polinomial. Ya. Oke, kita Nah, oke. 70,9. 70. Oh, berarti lebih bagus itu tadi ya, dot ya. Iya, Pak. Lebih bagus dot. Oke, ya lanjut. Ya, lanjut. Cuman yang saya unik ini, Pak, deep learning, Pak. Nah, deep learning, Tadi kok berubah-ubah ya, Pak? Setiap kita run ulang gitu. Ini kita coba run pertama, kita catat ya, Pak. Ini 79,03. Ya. Kita catat bareng-bareng. Terus kita coba jalankan lagi. Itu, Pak. Kok kayak gini ya, Pak? Iya, dia random, datanya random. Datanya random. Datanya random. Jadi nah itu coba yang reproducible-nya diganti, dicentang tuh, reproducible-nya dicentang. Yang mana, Pak? Di bawah hidden layer size. Di Nih. bawah hidden layer size itu ada reproducible. Nah, ya itu coba dicentang. Ya, Kita coba. dicentang. Nah, jalanin. Ini kan, Pak? Iya, betul. Jalanin. 77. Udah. Desain lagi. Jalanin lagi. Oh, jalankan lagi. 77. Nah, sama kan? Oh ya, tetap nih, Pak. Tetap, iya. Karena tadi dia ada banyak thread, tiap thread itu kemudian di random, maka ya hasilnya bisa berubah-ubah. Oh. Gitu ya. Oke, berarti yang paling baik deep learning-nya. Ya, deep learning, Pak. Deep learning juga nanti ada banyak parameter tuh, kayak hidden layer-nya kan tuh bisa diedit tuh. Hidden layer size-nya nanti itu nanti. Ini ya, Pak ya? Iya, oke, ya itu. Coba diklik. Epochnya juga bisa diganti tuh, jangan 10, misalnya epochnya 50. Coba epochnya ganti 50 atau 30 deh. Epochnya jadi? Epochnya ganti 30. 30 misalnya. Udah jalanin. Tadi kan 77 ya. 77,42, Pak, sekarang. Oh ya, nggak jauh beda ya. Ya. Sama malah. Oke, ya seperti itu ya. Ya udah bagus ya. Nah, yang penting Anda tahu cara makainya dulu kayak gimana. Nanti kita akan pelajarin behind the scene-nya ya, seperti apa gitu ya. Sehingga yang penting tahu dulu, oh kayak gitu. Oh, kita perlu split data kalau kasusnya kayak gini. Oh, ini apa namanya? Classifier gitu ya, algoritmanya gitu ya. Oke, ya cukup, saya kira udah bagus. Nanti teman-teman yang lain tolong nanti praktikum ya, karena mata kuliah kita ini mata kuliah praktikum. Jadi saya harapkan bisa ya. Oke, sip. Saya share screen lagi. Oke, terakhir ya. Perhatikan terakhir saya minta Anda ya, pada perkuliahan kita ini kalau bisa nanti lulus ini ya, tolong pelajarin ini. Lulus ini, usahakan lulus ini ya, Application and Use Case Professional Certification. Jadi Anda ambil course itu ya, Anda pelajarin, login ya, nanti bikin account, login. Again, nanti Anda pelajarin aja semua tutorialnya, Anda pelajarin.
sign in dulu ya, semua tutor pelajarin, lalu ambil ujian, ikut ujian, exam, ya exam untuk certification-nya ya. Nanti kalau Anda lulus ya nanti saya akan kasih nilai yang bagus, gitu ya. Jadi saya minta Anda nanti kalau bisa lulus minimal application and use case professional ya, application and use case profesional ini nggak terlalu sulit, mudah gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa pelajarin dan nanti harapannya by the end of our course Anda sudah mengantongi sertifikasi internasional terkait rapid miner minimal di application and use case gitu ya. Dan itu gratis. Dan itu mungkin untuk perkuliahan kita hari ini dulu ya saya kira untuk introduksi. Kalau terlalu banyak juga nanti Anda mabok. Harapan saya Anda kemudian bisa ngoprek Rapid Miner, tolong diinstal. Juga ikutin Rapid Miner Academy, bikin account tadi sign in ya. Nanti minimal Anda kalau bisa lulus, nanti lulus nggak harus minggu ini ya. Di ujung kursus atau pas UTS juga nggak apa-apa, itu nggak terlalu sulit, gampang, videonya bagus, Anda tinggal pelajarin, ujiannya juga nggak terlalu sulit. Mungkin sekitar 30 atau 40 soal, saya lupa, nanti tinggal diikutin ya. Nah, mungkin itu saja dulu hari ini dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, monggo sebelum kita tutup. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Izin sharing, Pak. Monggo. Ya. Untuk install Rapid Miner ini saya kurang tahu kalau kawan-kawan ya. Cuman kalau dari saya itu untuk yang 9 itu rata-rata mintanya berbayar, Pak. Jadi yang bisa di saya ini terinstall yang 53. Jadi ada beberapa data yang dari Bapak sampaikan tadi yang nggak ada gitu. Oh, iya. Itu dia yang pilihnya yang studio yang free ya. Yang free nggak apa-apa. Itu yang free itu Rapid Miner Studio yang free, ambil versi 9.10 nggak ada masalah. Dia nanti dibatasin 10.000 record. 10.000 record kan udah banyak ya, saya kira. Nah, nanti kalau Anda punya email ACID, mungkin dari kampus Tikim, nanti sebentar lagi kita mau ngelanggan Google ya. Mau ngelanggan Google, sehingga nanti setiap mahasiswa akan dapat email uima.acid, nanti itu bisa dipakai untuk kemudian dapat educational license ya. Kayak saya kan dapat educational license ya. Sehingga nanti kita dapat seolah-olah kayak enterprise. Jadi sebenarnya Anda install yang free aja, yang versi 9.10 nggak masalah ya. Jangan versi 5. Versi 5 udah terlalu tua. Ya, jodoh banget. Udah terlalu tua. Saya coba lagi, Pak. Ya, nanti pilih yang free aja, nggak masalah. Emang dia dibatasin untuk 10.000 rekor. 10.000 rekor juga udah banyak banget sebenarnya ya. Nggak bakal kekurangan. Tapi kalau misalnya data Anda sampai 20.000, 30.000 ya nggak bisa. Nanti tinggal bisa pakai versi student ya, educasional. Ya, tapi syaratnya harus emailnya nggak boleh Gmail, emailnya harus ACID. Iya, harus kampus. Ya, nanti mungkin seiring waktu ya, sedikit mungkin 1 bulan ke depan lah, mungkin ya 1 bulan ke depan mungkin ya, mungkin kita bisa ngelanggan Google sehingga setiap mahasiswa nanti bakalan dapat email, sehingga nanti aksesnya bisa langsung dari Google ya, meskipun domainnya UIMA ACID. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Banyak belajar di rumah, solusinya sederhana, ikutin yang Rapid Miner Academy, itu aja dulu, pelajarin. Materinya komplit banget, videonya bagus, studi kasusnya banyak. Dari situ Anda kalau tuntas belajar itu udah lumayan punya fondasi yang bagus terkait dengan data mining. Dan nanti Anda bisa ikuti sertifikasi internasional yang diselenggarakan oleh Rapid Miner, dan itu diakuin ya, di mana-mana diakuin ya, lumayan. Sehingga Anda punya, dan itu gratis. Satu lagi kabar nanti Stikim juga Wima ya, kita akan bekerja sama dengan ICE Institute. Nanti dengan ICE Institute itu nanti kita bisa apply course di edX. Tahu edX ya? Sebentar, saya share screen dulu. edX pernah ikut course edX? Browser saya kelihatan? Kelihatan, Pak. edX.org. Nah, edX.org ini bagus nih. Ini kursusnya lumayan, dia gratis ya. Gratis untuk kursusnya, tapi berbayar itu untuk sertifikatnya. Berbayar untuk sertifikatnya. Misalnya ya, saya mau ambil kursus data mining. Saya dulu ambil kursus data mining di sini bayar $49 ya. Perhatikan nih.
Hari ini, aduh, hari ini gratis ya. Hari ini kita bisa dapetin secara gratis. Bentar, edx.org. Saya ketik data mining, data. Aduh, lama nih. Data, kursornya. Data. Ya ampun, ini kok error sih? Putar. Sebentar. Kursus data mining itu banyak ya. Coba explore kursus aja lah. Ada banyak ya. Nah, ini kursus-kursusnya. Nah, kursusnya itu sekarang lumayan mahal dia sekarang untuk dapetin sertifikatnya. Tapi kalau untuk belajarnya gratis, dia berbayar untuk sertifikatnya ya. Nih misalnya ini ya. Data science. Susah amat ngetiknya. Data mining. Nah, data mining. Kita lihat ada kursus data mining apa saja di edX. Aduh, kok nggak mau sih? Data, ampun lagi error nih. Wes lah. Nah, nanti Anda bisa pilih maksimal 2 kursus untuk diikutin dan nanti sertifikatnya juga gratis ya. Itu kerjasama dengan AS Institute. Nanti bisa koordinasi dengan program studi. Tapi minimal untuk pertama nanti belajar Akademi Rapid Miner aja ya dulu ya, yang application and use case profesional. Nanti kalau lulus ya Anda kalau mau meningkat ke application and use case master ya monggo. Tapi minimal itu dulu ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pertemuan besok kita akan lanjut untuk yang estimasi ya. Estimasi dan clustering ya, sehingga harapannya kita lengkap data mining sehingga nanti kita bisa coba berbagai kasus mulai dari impor data, bermain-main dengan database dan visualisasi gitu ya. Sehingga lengkap data miningnya. Hari ini kita udah belajar lumayan banyak terkait manipulasi data, filter example, select atribut, set role, juga sejumlah algoritma klasifikasi. Demikian saya kira kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke ya, saya live ya, izin Terima live ya. kasih.